What? Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalian ingat nggak manusia? Ini Manusia ini. Ini Lutfi buat Just call me Upi. They know it already, you know? Like, don't try to think it's too late now. buat Neronis dan bos-bos baru ya ini. Ya, oke. Kita nggak boleh terlalu happy di video ini karena kita hari ini akan membahas The Queen. Oh, rest in peace. Rest in peace. You know my sister, right? Lo tau kan adik gue, Nicole, kan dia di Inggris. And pas momennya meninggalnya Ratu itu di-announce atau diumumkan, dia langsung nge-WA di grup gitu. Nangis-nangis and everything. Like, it's very emotional. Buat semua orang yang di sana ya? Buat yang di sana. Kebetulan mayoritas yang ada di grup itu tidak ada di sana. Oh, jadi dia doang yang nangis. Jadi ya? dia doang yang nangis. Tapi kayaknya dunia emang kepecah sih antara orang-orang yang juga ikut sedih dan berduka, berkabung, dan orang-orang yang bikin memes di Twitter, di Instagram. Kalau kalian sendiri guys, apakah kalian termasuk yang ikut merasakan kesedihan ini atau kalian kurang attached, kurang Klop. No. Gimana ya? Maksudnya kan kalau misalnya The Queen, apa ya, dia tuh udah ada pas gue kecil tuh udah ada gitu. Yes. Gue kayaknya seumur hidup kita ya, berarti iya, kita seumur hidup kita gak pernah tahu ada ratu lainnya atau selain Ratu Elizabeth. Dimana gue masih ngeliatin Prince William pas kecil tuh masih imut-imut cute gimana Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, sampai Wah. sekarang meninggal, so I think it's affecting us a little bit, ya nggak sih, walaupun kita we Bener don't sih. live there gitu. Iya sih. Bahkan saat mendengar royal title barunya King Charles, itu sedikit Nggak biasa aja untuk didengar ya. iya nggak umum gitu untuk kita karena kita selama ini taunya ya Ratu Elizabeth gitu. Wow. Jadi aku mau tahu banget nih guys, coba komen di bawah apakah kalian yang ikut sedih atau kalian yang nggak terlalu attached kok sama the royal family, atau kalian bahkan orang-orang yang sama sekali nggak suka royal family-nya Inggris. Boleh banget diceritain di bawah. Nah, hari ini kita nggak akan ngomongin kehidupannya The Queen, tapi Pi, tahu nggak sih ada hal-hal yang mungkin untuk kebanyakan orang itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat aneh yang dimiliki sama Queen Elizabeth sebagai Ratu Inggris. Banyak hal yang untuk manusia normal, rakyat jelata kayak kita berdua, nggak akan bisa relate. Ketika dia Queen Elizabeth, kita Miss Queen. Ketika dia Queen Elizabeth, kita cuma Miss Queen ya. Iya, kita Miss Queen. Jadi langsung aja Pi dengan kemisquinan kita. Let's get to the list. Yang pertama Pi, tahu nggak kalau dia memiliki semua lumba-lumba yang ada di United Kingdom? Semuanya. Semua lumba-lumba. Why? Oke, so kenapa semua lumba-lumba di UK diklaim punya Elizabeth? Jadi guys, berdasarkan peraturan undang-undang dari tahun 1300-an, semua ikan sturgeon, paus, pesut, dan lumba-lumba yang ditangkap atau terdampar pada jarak 3 mil 5 km dari pantai Inggris itu diakui sebagai fishes royal. Dan siapapun yang memperjualbelikan ikan-ikan tersebut akan dikenakan hukuman. Next! Next ada the Tower of London. Waktu gue di London, I went to the Tower of London. It's like a big palace. Oh, palace. Kayak mansion yang besar banget dan Isn't Tower of the London is where they keep all the jewelries? yes, betul. When I visited London, I came to the Tower of London. Jadi itu emang di tempat super penuh sama turis, tapi Right. emang di situ super historical dan di situ juga tempatnya di mana perhiasan-perhiasan banyak disimpan. Oh, oke. Dan itu ternyata punyanya Queen Elizabeth. Tapi bukannya emang harusnya punya dia, cause she's the Queen of England? Next. Next ada Trafalgar Square. What's that? Nah, Trafalgar Square ini adalah sebuah tempat di tengah kota London yang difungsikan sebagai tempat mengenang pertempuran Trafalgar. Kalau di Indonesia, Trafalgar ini semacam alun-alun gitulah. Next! Ini lumayan random, tapi The Queen also owns sketchbooknya Queen Victoria. Jadi Queen Victoria itu salah satu hobinya itu menggambar, dan ternyata sampai sekarang, yang udah nggak sekarang ya, tapi sebelumnya sketchbooknya itu milik Queen Elizabeth. Nah, fun fact, Queen Victoria itu dikenal emang sangat berbakat dalam melukis dan membuat sketsa sejak dia masih kecil. Nggak cuman itu, dia tuh menggunakan lukisannya sebagai diary pribadinya.
Next ada barang lagi yang dimiliki sama Ratu Elizabeth itu Tim pemenang. lomba kuda. Ini yang gue tahu dari adik gue. Jadi emang kalau misalnya di Inggris tuh lomba kuda tuh like a big thing, kayak itu besar banget. Gitu. Jadi emang ada satu momen dalam sebuah bulan di mana satu kota itu tuh datang ke racehorse itu, ke lomba kuda. So I think this would make sense. Jadi siapapun yang menang jadi miliknya Kayaknya dia beli deh. Queen Elizabeth. Oh. Kayak satu winning team yang dia suka banget gitu. Theory. Menarik. Next. Oke, next adalah ini menarik banget. Tiara yang dipenuhi dengan 1.333 berlian. 1.333 berlian. Nah ini tuh pro kontra Pi kalau di internet ya. Kemarin waktu ramai banget tentang Queen Elizabeth, gue sempet baca-baca. Banyak orang-orang luar itu yang protes karena banyak dari perhiasannya Queen Elizabeth itu diambil paksa dari negara-negara yang pernah dikolonize. Oh, jadi lebih kayak blood diamond. Yes, something Katanya, like that. allegedly. Katanya ya, allegedly. Tapi ini cantik banget gak sih? So pretty. Wah, Tapi tuh kayak berat banget nih. Iya, tapi apa rasanya ya kayak satu barang yang harganya segitu ditaruh di kepala gitu. Wah, kalau dia berat sama beban berlian, kalau lo beban sama Anxiety. beban hidup. Jeplak. Next. Next, masih ngomongin berlian, Queen Elizabeth juga memiliki the world's largest clear-cut diamond. Jadi Berlian potong terbesar di dunia. Bukan. Jadi berlian yang dipotong yang rapi udah gitu, yang udah bentuknya kayak udah bentuknya berlian gitu. what is it called? Clear-cut diamond. Bahasa Inggrisnya clear-cut diamond. Clear-cut diamond yang diberi nama The Great Star of Africa ini memiliki berbagai macam kontroversi. Jadi salah satunya adalah bahwa berlian 530 karat itu dicuri dari Afrika Selatan dan nilainya diperkirakan mencapai 400 juta dolar. Coba berapa tuh kalau di rupiah? Gila, gue malu-maluin banget ya. Keluarga gue jual perhiasan, gue gak tahu ini apaan bahasa Indonesianya. Diamond in bahasa Indonesia. Udah gak usah dicari, Pi. Sebentar lagi gue di WhatsApp pasti begitu video ini naik sama sepupu gue. Kayak itu kan namanya ini loh. Thank you Adam Muhammad. Oke, next. Queen Elizabeth juga memiliki lebih dari 150.000 Wow, 150.000 work of art. Jadi karya seni yang harganya udah bahkan beberapa udah nggak bisa dihargai gitu, nggak bisa dikasihin price tag saking mahalnya. 150.000. Itu gede banget ya rumahnya ya. Kayaknya bukan rumah. Castle. Hai, salam dari Miss Queens. Ya dia nggak bisa bawa. Next. That's interesting. Barang berikut yang dimiliki sama Ratu Elizabeth adalah baju perang Henry VIII. Henry VIII itu adalah seorang Raja di, Henry VIII. Iya. Wah, buat apa ya? Oh iya, pajangan bersejarah. Iya, bersejarah. Kayaknya ada sentimental value. Pasti. Kayak, oh, this is my ancestor. Next. What? Queen Elizabeth juga memiliki a national collection of mulberries. Mulberry itu adalah sebuah berry atau buah. Tipe berry. Kayak raspberry gitu loh, jadi dia manjang. Tapi dia yang punya. A national collection. Like, what do you mean by national collection? Jadi dia punya satu plot isinya mulberry semua mungkin. Dengan tipe-tipe variasinya. Mungkin. Pertanyaannya adalah why? Sayang, tidak bisa jawab. Next. Is it because of the song? Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Maybe she has a treasure buried there. Next. Queen Elizabeth juga memiliki koloni kelelawar. Seperti yang kita tahu dari sejarah, Balmoral Castle itu udah berdiri ratusan tahun lamanya dan itu jadi salah satu tempat favoritnya Queen Elizabeth. Nah, diketahui di sana tuh emang banyak banget nih koloni kelelawar yang bersarang di langit-langitnya. Nah, ada rumor yang mengatakan bahwa The Queen itu pernah kelihatan nih lari-lari sambil nangkep kelelawar-kelelawar itu pakai jaring. Jadi, mungkin dia emang cinta kelelawar gitu. Next.
Wah, Queen Elizabeth juga memiliki hampir semua bagian dari Regent Street-nya London. Wah, Regent Street is known to be yang kalau nggak salah ya, tempatnya semua per shopping avenue. Oh, yang high end, yang branded semua, kanan kiri Louis Vuitton, Prada. Seingat gue sih itu ya. Soalnya gue nemenin temen gue Marsha keliling ke semua Chanel yang ada di kota London pada saat itu. Nemenin aja, Nes. Nemenin doang ya sambil nyentuh dikit kan Miss Queen. Next, Queen Elizabeth juga memiliki half of the UK shoreline, setengah dari garis pantai lautnya United Kingdom. Kenapa setengah doang? This makes me think yang mungkin ini benar-benar hal-hal yang dimiliki dia sebagai seseorang gitu. Not as a queen. Not as a queen, not as a, bukan dimiliki sama royal family, tapi benar-benar si Queen Elizabeth sendiri. Kayak personal account. Iya, yang mungkin sekarang diturunin sama King Charles kali ya. Tapi kenapa setengahnya aja? Ya karena setengahnya punya negara kali. Setengah punya negara, setengah punya dia. Seems fair to me gitu. PT-PT kali. PT-PT mungkin. Next. Dia juga punya semua tambang emasnya Scotland. I don't know how to react to that karena kayak Scotland kan negaranya sendiri ya, walaupun dia a part of the Great Britain. Iya. Ketika semua tambang emasnya dimiliki sama the Queen, berarti Scotland udah kehilangan resource naturalnya mereka kan? Iya, pasti mereka dapat sih dari tax dan segala macam. Cuman even so, it's like us with diam, belum aman. Kita masih di dalam negara ini. Oke, itu barusan yang terakhir untuk hari ini kita bahas. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal lain yang cukup random untuk manusia seperti kita mengerti. Bisa dimiliki untuk seperti sama kita yang tidak relate. Iya. Kayak karena lu mau Nes punya semua lumba-lumba yang ada di Indonesia. Kayaknya kurus-kurus deh lumba-lumba Indonesia. Kebayang kalau misalnya beranak pinak lagi harus bayar lagi nggak? Atau itu udah termasuk milik? Terus kayak ada kalau ada teman lo yang ke Novina foto sama lumba-lumba atau Kita video dapet lumba-lumba, kita kayak main gitu. Itu punya gue, itu punya gue, lu foto bayar. Nah kan makanya lo bukan queen karena mentalitas lo itu masih mentalitas Miss Queen. Nah itu dia. Sadar diri aja. Tapi with great power comes great responsibility So true. juga. Jadi walaupun dia memiliki segalanya, pasti juga hidupnya bukan yang kayak semudah itu. Malah banyak banget orang yang bersimpati sama dia karena dia nggak punya pilihan untuk jadi queen atau nggak jadi queen kan. Yeah. So we see it from all different sides. Tapi apa yang kita bahas malam ini yang paling mencengangkan untuk kalian? Kayak, hah? Kok dia bisa punya itu gitu? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah, as always, ide-ide buat video-video selanjutnya. Kita harus ke airport sekarang. Yeay. Kita sudah di pali dari tadi. Jam 10 malam serius? waktunya. So other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka video, klik like ya. Follow aku dan Lutfi di Instagram. Gak usah di follow Twitter, aku gak bisa di follow sekarang. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu misalnya aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Kayak nggak enak gitu ya di kuping. Guys, ulang lagi. Ulang, sorry. Kanan dikit. Oke. Tangan gue. Oh.